tulus dan sempurna mengasihiku. Yes, Lord. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Thank you, Jesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
sujud dan berterima. Angkat kedua tanganmu, katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Biar hati kami tetap Tuhan, setia dan mengasihi Tuhan. Dan kiranya Engkau sucikan supaya setiap pelayanan kami dan ibadah kami itu adalah kemurnian dari hati kami. Dan roh kami tetap berkobar-kobar supaya jiwa kami juga Tuhan disegarkan dan memuliakan Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras dan roh agamawi, supaya setiap kami Tuhan boleh mempunyai relationship dengan Tuhan. Hubungan yang akrab, bukan sekedar ibadah dan agama. Engkau urapi setiap kami di tempat ini, supaya setiap kami dalam tahun-tahun ini Tuhan, supaya setiap ibadah dan setiap pengikutan kami kepada Tuhan disertai damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus yang selalu memperbarui hati dan pikiran kami dan roh kami, supaya hidup kami boleh sesuai dengan rencana dan jalan Tuhan. Tuhan, bersihkan semua pikiran kami yang kotor, yang mengandalkan dunia, yang jauh daripada firman Allah, supaya kami tetap mengasihi dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, karir, studi mereka, keluarga, keuangan, kesehatan. Tuhan, tolonglah. Berikan kemurahan kasih-Mu kepada kami, supaya kami dipulihkan, disegarkan, dikuatkan, dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar iman kami semakin teguh, pengharapan kami semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang dalam kehidupan dan jalan hidup kami, yang membuka masa depan dan memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, duduk sambil saudara ikutin kata-kata saya. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, dan kebaikan. Saudara perhatikan, Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan kalau kita punya kasih, tapi kalau kita tidak hidup dalam belas kasihan, kasih kita itu hanya sepihak kepada orang-orang yang mungkin baik dengan kita. Harus disertai dengan belas kasihan walaupun orang itu tidak kita kenal. Dan mungkin meminta pertolongan dalam arti yang bisa kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus diminta untuk mendoakan, menyembuhkan, memulihkan. Dia tidak pernah menolak. Dia tidak pernah menolak. Kenapa saudara? Memang dasarnya kasih, tapi ada juga belas kasihannya. Sehingga kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa sebagai orang percaya itu hidupnya kasih, iya. Tapi kerap kali kita tidak menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang lain, yaitu belas kasihan kepada orang yang memang butuh untuk didoakan, dilayani. Sehingga untuk kita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, itu hanya sekedar mengasihi dalam arti kasih kita masih belum murni. Demikian juga sebagai seorang pengusaha atau pelayan Tuhan, kalau kita tidak giat atau rajin, walaupun kita ibadah setiap minggu 10 kali. Kalau kita tidak ada giat atau rajin, usaha kita pasti akan juga nggak baik. Jangan cuma bicara
saudara kalau ibadah pasti diberkati. Betul. Ketika ibadah itu melatih orang untuk rajin. Sehingga bukan cuma datang di gereja, karakternya dirubah. Kalau orang tidak rajin, tidak mungkin dia bisa meraih kemenangan atau keberhasilan. Demikian juga kalau kita melihat, saudara, yaitu kalau kita tidak saling menghormati, maka tidak ada respek orang lain kepada kita. Kerap kali kita menghormati orang yang memang menurut kita menguntungkan kita, atau yang kita bisa dapat sesuatu. Tapi firman Allah mengajarkan supaya kita saling mendahului, memberikan hormat. Baik itu orang biasa, baik orang tinggi, mendahului. Bukan berarti nunggu orang lain hormati kita, baru kita menghormati. Kalau kita melihat orang Jepang itu, setiap kali ada apa-apa, mau anak kecil nyebrang, dikasih kesempatan oleh supir berhenti. Setelah dia nyebrang, dia kasih hormat. Itu pendidikan. Karena sudah dilatih. Tapi apakah dia hormat, itu memang sudah menjadi kebiasaan. Belum tentu dia hormat sungguhan, tapi itu sudah menjadi satu kebiasaan. Sehingga firman Tuhan berkata juga mengajarkan kepada kita semua melalui kisah daripada Samuel. Dan dikatakan melalui dari juga Eli, Imam Eli yang anaknya tidak menaruh respek hormat kepada Allah. Sehingga di dalam ibadah dia mempermainkan mimbar atau ibadah dianggap biasa-biasa. Dia bermain-main dengan ya macam-macam perempuan di tempat ibadah. Sehingga firman Allah berkata, saudara, yaitu kata Tuhan, jikalau engkau menghormati aku, kata Tuhan, maka aku akan menghormati engkau. Luar biasa enggak? Tuhan itu, saudara, jauh luar biasa sekali. Presiden 5-10 tahun diganti, Tuhan tidak pernah diganti. Saudara mau bicara apa saja, dia jauh melebihi semuanya. Kalau dia menghormati saudara, gimana rasanya? Kalau Presiden Amerika atau Indonesia, gubernur aja mendahului saudara memberi hormat. Siapa kita ini? Tuhan akan menghormati kita. Tuhan mana yang mau seperti itu? Kalau kita belajar untuk saling mendahului memberi hormat. Oleh karena itu di dalam ibadah, belajar untuk menghormati Tuhan bukan pendetanya saja. Tuhan lebih penting. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menjadi orang Kristen, bicara kasih tapi tidak ada kebaikan, omong kosong kasih itu. Kita menjadi egois. Kita lihat dulu dengan tema yang cukup indah, waspada terhadap ragi agamawi. Hal ini cukup menarik. Mungkin untuk menjadi bekal kita, ketika suatu hari gereja ini sudah dipenuhi orang-orang jemaat baru atau orang-orang baru atau mungkin orang-orang yang ngerti firman terus mulai tanya-tanya, saudara kita akan memberikan lebih lengkap. Bukan berarti kita lebih pintar, bukan. Melengkapi dari satu sisi yang mungkin belum dimengerti. Sehingga kerap kali agama Kristen itu menjadi agamawi. Kita lihat dulu dalam kitab Markus pasal 5 ayat 5 sampai 13, saudara kita akan membuka hati kita untuk melihat sesuatu yang penting untuk bekal kita sebagai orang percaya Tuhan. Ada seorang gila yang ada di pekuburan, di Gerasa. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, dia perhatikan dari jauh, berlarilah ia mendapatinya, lalu menyembah. Hebat gak orang ini? Orang gila. Nah kalau saudara dari jauh datang di gereja, ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, jangan bangga. Orang gila pun sama. Loh, ini saya ngomongin, saya tidak menyinggung saudara. Kita lihat nanti tema-temanya. Jangan bangga dengan gereja, saudara datang terus nyembah Tuhan. Jangan bangga, sama. Ada sesuatu yang harus kita bedakan. Jangan roh agamawi. Supaya kita itu bisa punya relationship dengan Tuhan yang baik. Supaya kita nggak nyombongkan ibadah kita.
Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Kita datang di gereja, Tuhan, aku datang di gereja, jangan buat miskin loh. Sama. Saudara, seakan-akan Tuhan tuh kejam, jahat gitu. Itu harus dibuat, semuanya dibuat. Kita lihat satu-satu nanti ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Orang itu menjawab, tapi setannya yang ngomong. Jadi kadang-kadang kita ngomong, oh mantap, apa? Belum tentu kita, setan kadang-kadang hati-hati. Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat memohon. Memohon. Kita mintanya kadang-kadang, Tuhan beri aku. Aduh kalau enggak bisa, aku enggak ke gereja lagi. Ini setan memohon, jauh tingkat rohani kita. Agamawi kita kalah. Tapi ada yang lebih dari kita, nanti kita lihat. Dengan sangat Yesus, supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, dia apa saudara? Dia apa? Roh itu apa? Minta. Betul kan? Jadi kalau saudara berdoa minta ya nggak salah. Setan pun sama. Ya jangan-jangan dikuasai legion nanti kita. Katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Kata Tuhan apa? No, jangan. Tuhan itu baik. Kalau setan aja diturutin, apalagi saudara anak-anak Allah. Kau diam semua ini. Aku mesti datang kepada Tuhan. 24 jam mesti doa. Kalau 1 tahun terus-terusan saudara. Supaya Tuhan dengar. Setan pun dijawab. Iman kita itu ada di mana? Amin. Jangan kita terlibat agamawi terlalu dalam. Seakan-akan kalau enggak 24 jam doa, enggak buat doa. Setiap hari 3 jam kita enggak mampu dekat Tuhan. Itu kesalahan fatal. Yesus mengabulkan permintaan legion. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ya sampai di sini dulu. Poin pertama saudara, kita ajak saudara untuk teman-teman. Yaitu melihat perlu hubungan relationship dengan Tuhan. Bukan agamawi. Kalau kita ibadahnya bagus-bagus. Doa kita bikin setiap Senin sampai Minggu. Doanya setiap hari 3 jam. Oh hebat, orang lain hebat. Puasa seminggu 8 hari. Lebih dari 1 hari berarti. Hebat juga. Tapi tunggu dulu, itu bagus. Itu yang ditonjolkan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Dan kerap kali kita bilang, oh kita sudah beda. Tapi kita sudah masuk di lingkungan itu. Gereja sudah dimerdekakan dari hukum agamawi dan Taurat. Tapi supaya gereja kita nampak bagus, hebat, supaya orang tertarik setiap hari puasa 3 jam. Setiap minggu puasa, doanya 3 jam. Puasanya dalam seminggu 8,5 hari mungkin. Wah nanti kalau kita, aduh terlalu agamawi. Ya kita lihat dulu satu-satu lah. Kalau kita mau relationship itu apa? Matius 5 ayat 8 dulu. Kita pecah-pecah dulu satu-satu. Nanti kita lihat perbedaan apa kita dengan legion. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kalau mau relationship dengan Tuhan. Bukan agamawi dikencengkan. Kesucian hati itu perlu ditingkatkan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ingat itu. Jadi mau hebat pun kalau hati gak suci percuma. Saya ini pelayan Tuhan. Kalau hati saya gak suci, pengkhotbah, khotbahnya bagus. Apalagi sekarang ada AI, bisa nyontek.
Daripada capek-capek tekan aja, edek. Wong khotbah ini keluar semua, gayanya bagus. Tapi nyontek. Nyontek siapa? Bukan Roh Kudus, tapi patung. Saudara. Nggak ada hubungan dengan Tuhan lagi. Cuma menyalurkan pendapat-pendapatnya. Bahaya. Apalagi di media banyak pendeta khotbah-khotbah. Dicomot-comot aja satu-satu jadi bagus. Nah itu hati-hati. Kita perlu walaupun nggak bagus, yang penting punya hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan terlalu menonjolkan kepandaian kita, itu juga baik, tapi hati-hati. Itu bisa menjerumuskan kita mencari pujian seperti Lucifer nanti. Satu ayat dulu, 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Saudara sudah memiliki. Katakan sudah memiliki dulu. Bukan tidak memiliki, sudah memiliki. Jadi sudah pasti ada. Luruskan jalan hidup kita. Gak usah Tuhan kasih Tuhan. Sudah ada, sudah disiapkan. Tinggal meluruskan jalannya. Jangan cari agamawi, aku kalau gak gini gak dikasih Tuhan, ayo. Saudara hati-hatilah. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, termasuk rohani. Yaitu ragi apa saudara? Ragi apa? Agamawi. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kalau nggak takut akan Allah, nggak pernah akan kudus. Walaupun tinggal di gereja, setiap hari datang doa puasa terus, nggak akan. Oleh karena itu ketika Yesus turun ke dunia, pertama kali di dalam khotbah di bukit, dia berkata berbahagialah, berbahagialah. Setelah itu apa yang diajarkan oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kesempurnaan, yaitu supaya kita berbuat baik seperti Bapa di surga, tidak memandang orang, memberikan matahari kepada semua orang. Supaya terang kita kebenaran firman Allah itu dilihat orang, bukan tanda-tandanya, bukan perkataan kita, bukan pelayanan kita, tapi kehidupan kita sehari-hari. Gerejanya manis, pulang belum tentu manis. Itu dirubah. Saya tidak mengajak saudara untuk aku kan bukan pendeta. Buat apa? Ingat, sudah percaya Tuhan, nggak bisa enggak, kita harus belajar lebih dekat kepada Tuhan. Itu. Nah dalam kehidupan kita juga sama. Buat apa aku seperti ini? Takutlah akan Allah. Kalau takut akan Allah pasti otomatis kudus. Kalau saya pasang CCTV di sini semuanya, semua pada takut. Tapi kalau nggak ada CCTV, semua sembarangan. Oleh karena itu lihat aja di perempatan-perempatan pasang CCTV, orang jadi tertib. Kalau nggak pasang CCTV, banyak yang nyelonong. Nah, kalau takut Tuhan itu pasti menjauhi kejahatan. Nah, ketika Yesus turun ke dunia, maka dikatakan Matius pasal 6, dia mengajarkan yaitu satu hal yang membuat gempar. Orang menyebut Allah itu takut. Tapi Tuhan kemudian mengajarkan doanya. Jadi jangan ribut-ribut dengan nama Allah lagi. Yahweh apa? Bapa kami di surga. Mau nyebut nama apa saja. Oke, saudara akan pusing tidak karuan. Tapi yang penting hubungan itu. Pertama, Bapa kami di surga. Berarti harus punya hubungan yang akrab. Kalau nggak punya hubungan yang akrab, kita nggak akan bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata begini. Loh, tapi kan kami menyembah. Lain dong. Menyembah kan bagus. Ya memang bagus. Siapa ngomong gak bagus? Kita lihat dulu. Tadi di Markus, sudah lihat tadi kan? Kita kembali lagi dulu. Markus pasal 5. Kita kembali lagi dulu. Ayat yang ke-6 ke-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu, sombong gak kita kalau ke gereja nyembah? Hebat dong. Lihat dulu itu. Ayat selanjutnya.
Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Jadi dia melihat Yesus berlari dari jauh. Kemudian menyembah. Kalau kita ke gereja, berlari ke gereja terus menyembah. Tidak ada bedanya dengan legion. Banyak orang kata, wah aku mesti menyembah terus. Betul, itu benar. Tapi kalau diselidiki, menyembah itu bukan seperti itu. Iblis menyembah, tapi tidak pernah membawa korban hidupnya kepada Allah. Orang kalau menyembah kepada Tuhan di zaman dulu, itu membawa korban, ucapan syukur. Dan kemudian di perjanjian baru, kalau menyembah itu bukan bicara bentuk tubuh. Tetapi itu membawa hidupnya kepada Allah. Banyak orang sekarang di gereja, maaf ya, kita harus lebih meningkatkan diri kita. Sekarang gereja banyak cukup berkata menyembah. Coba saudara lihat itu. Menyembahnya setengah jam, gak salah, itu bagus. Legion ini sama. Terus bedanya apa kita Pak? Saya gak anti menyembah, benar loh itu. Saya gak anti, itu betul. Tapi yang kita mau nambahi supaya bagus itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kalau kita cuma menyembah, andalkan menyembah, lihat saudara. Itu kalau kita melihat hati-hati, itu menjadi roh agamawi. Tuhan katakan apa? Barang siapa menyembah kepada Allah, hendaklah menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu hidupnya itulah. Manusia rohnya muncul. Kebenaran firman Allah. Jadi apa yang dilakukan gereja kita, Pantekosta, karismatik gak salah. Tetapi kalau kita tidak punya sikap hati, takut akan Allah dan memberikan hidup kepada Allah, berbahaya. Banyak sekarang orang-orang sudah bilang, wah gak usah ngotot-ngotot nyembah. Nanti kita akan diberkati nyembah dekat sama Tuhan. Kita lihat legion sama Bapak Ibu. Legion nyembah enggak? Nyembah, berlari. Terus yang membedakan kita dengan Tuhan apa? Yaitu kita harus berbakti kepada Tuhan. Kalau legion tidak berbakti, dia menyembah. Dia datang kepada Tuhan, menyembah. Tapi hidupnya tidak pernah berbakti. Kalau kita hanya cuma punya menyembah Tuhan, apalagi hanya karena sesuatu, itu berbahaya. Menyembah itu kita harus nambahin, yaitu kita harus belajar untuk hidup murni di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman akan berkata, nah itu bagaimana? Kita lihat dulu Lukas 18 ayat 10 dan 12. Ini ada orang yang luar biasa, tapi Tuhan tidak memuji dia. Ada dua orang pergi ke bait Allah melalui satu ilustrasi perumpamaan dari Tuhan untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Bagus mana? Ahli Farisi dong, bagus pendeta daripada orang-orang luar. Pendeta, lihatin. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Terus, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan. Saudara nggak pernah ngomong karena saudara nggak memberi. Tapi orang diajarkan memberi per bulan juga belum tentu benar. Dari segala penghasilanku, tapi Tuhan katakan apa? Maka doa orang pemungut cukai lebih didengar daripada orang yang agamawinya hebat. Jadi hati-hati dalam hidup kita. Kalau gereja kita menjadi agamawi, doanya kuat, perpuluhannya kuat, pujiannya kuat, penyembahan kuat, bahasanya kuat, puasanya kuat, itu bagus. Tapi kalau itu menjadi andalan dan kita tidak ada hubungan, roh kita tidak dimerdekakan, kita anggap seperti itu, maka kita anggap Tuhan menghukum kita melalui peraturan-peraturan agama. Sama seperti Taurat. Seakan-akan kita sudah dihukum, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tuhan itu baik. Banyak konsep di gereja atau kita orang percaya itu harus dirubah hari ini. Seakan-akan Allah itu jahat, Allah itu geger, Allah itu bikin sesuatu yang
Kita harus datang sampai berlama-lama baru dia tergerak. Tidak. Allah itu Allah yang baik. Amin. Allah itu Allah baik. Buang pikiran-pikiran. Oh, saya percaya Tuhan, Pak. Allah itu baik. Iya. Tapi dalam praktek kita melepaskan Allah itu sepertinya kalau nggak dibikin begini nggak dapat. Legion itu jahat loh. Tapi Tuhan tetap baik. Kalau legion aja dikasih, mengapa kita takut? Ini konsep di gereja akhirnya membuat kita menjadi agamawi. Kita di gereja itu rasanya bukan takut akan Tuhan untuk menjauhi kejahatan. Takut kalau dihukum, takut kalau doanya nggak nyampe, takut. Akhirnya mulai diadakan perpuluhan, adakan penyembahan, adakan puasa, adakan doa. Kita keliling capek semuanya. Padahal kalau hati kita bersih, Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Amin. Jadi saya tidak menentang itu. Kita harus tetap yang baik. Tapi yang perlu lebih baik adalah hati kita. Kalau gereja kita dirame, siapa gak suka gereja rame? Wah, gegap gembita, suka. Tapi kalau kita mengutamakan gereja kita rame, pasti kita akan tarik jemaat orang lain supaya tambah rame, tambah semangat. Kita menjadi hebat dilihat orang. Tapi surga sedih karena banyak gereja-gereja tutup dan berkurang. Banyak pendeta sedih. Dan terutama surga sepi. Kenapa? Karena itu perpindahan jemaat bukan jiwa baru. Sehingga kita boleh pegang gereja kita rame, semangat. Tapi jangan lupa bawa satu jiwa baru. Amin. Kalau kita bawa satu jiwa baru, kita akan mentorin dia. Dia akan mengawasi kita. Saya ini paling takut kalau di mana-mana ada orang tahu, oh Pak Pendeta ya, waduh, nggak bisa duduk sembarangan, nggak bisa minum sembarangan, setengah mati. Kenapa? Saya masih belum mampu untuk menampilkan yang terbaik. Itu yang kita takutkan. Demikian juga orang Kristen hari ini mesti mengubah hidup kita. Kadang-kadang kalau kita mementorin orang itu ngawasi kita, aku gak mau ke gereja capek, gak enak. Kenapa? Aku bawa jiwa baru, masa gak ngasih contoh? Nah karena kita tidak membawa jiwa baru, makanya seenaknya di gereja. Gak ada yang ngawasi pendeta, itu kan pendeta, saya kan lain. Coba yang dibawa yang saudara bawa. Makanya Kristen tidak akan maju kalau saudara tidak mementorin orang di bawah. Orang di bawah itu akan ngawasi kita, membuat kita mundur, gak berani. Kita maju. Saya punya pikiran begini, Tuhan tahun ini kasih saya 5-10 jiwa baru. Supaya apa? Minimal saya membuat surga itu sorak-sorai 5 kali atau 10 kali dalam 1 tahun. Amin. Bikin surga itu rame. Kita punya gereja 50 lebih keliling semuanya. Total 4.000 lebih orang. Kalau satu orang dapat 1 jiwa, maka 4.500 orang. Dan kita meramaikan surga 4.500 kali, tepuk tangan malaikat-malaikat semuanya. Jangan buat gereja kita cuma ramai saja. Tapi bikin juga surga itu tepuk tangan. Hal yang ini saudara kita bicara tentang Allah itu baik. Allah itu baik. Kita lihat terus ayatnya dulu, kembali ke Markus pasal 5. Markus pasal 5 tadi. Kita langsung ayat ke-7-8. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Terus kemudian bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Terus ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Bahkan kemudian dia berkata, suruhlah kami pindah ke babi-babi. Tuhan ngabulkan enggak? Kok diam semua ini? Tuhan ngabulkan enggak? Mengabulkan. Jadi jangan ada di antara kita, nanti doanya terjawab. Doaku terjawab. Berarti aku lebih hebat dari orang lain. Itu namanya saudara sudah jadi legion.
Banyak orang di gereja-gereja, lu di gereja mana? Doa belum terjawab, ini gua terjawab, Legion terjawab, kamu ya juga terjawab. Karena orang Kristen itu harus percaya, boleh meminta, tetapi harus hidup memberi daripada meminta. Firman Allah mengajarkan supaya kita berkat itu, yaitu memberi, bukan menerima atau meminta. Jadi hidup kita di gereja itu memberi hidup kita kepada Tuhan, bukan datang di gereja minta-minta. Saya ingat mama saya dulu kalau belum Kristen, datang di tempat-tempat itu hanya cuma minta-minta. Minta, tidak pernah memberi. Memberi ada sedikit lah. Tapi di gereja kita lain. Jangan banyak minta. Boleh, bukan salah. Jangan minta banyak minta. Kalau banyak minta menjadi egois. Kita lupa dengan kewajiban kita. Kalau kewajiban kita jalankan. Gak usah diminta. Allah itu baik. Jangan dipikir kalau minta lebih banyak pasti dikasih. Gak minta pun dikasih. Jangan menganggap Allah itu jahat. Itu konsep harus dibuang dulu dari pikiran kita. Sehingga kita di gereja betul-betul terarah dengan bagus. Banyak orang berdoa terus, bukan salah. Oke lah. Tetapi ingat, kata Tuhan, supaya kita hidup ini, sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Terus memberitahu Tuhan, dia memberitahu Tuhan. Supaya Tuhan tahu. Padahal dia tidak tahu. Kalau Tuhan lebih tahu dulu sebelum dia tahu. Coba ulangi. Jangan coba-coba memberitahu Tuhan supaya tahu. Karena dia lebih tahu dulu sebelum saudara memberitahu. Dan saudara akan diberitahu karena dia maha tahu. Iman kita ini harus di atas rata-rata. Artinya, jangan membuang waktu-waktu terlalu banyak berdoa minta. Ucap syukur kepada Tuhan. 1-2 kali minta namanya manusia lemah itu boleh. Bimbang itu boleh, tapi jangan lama-lama. Percayalah kalau aku hidup benar lurus, pasti Tuhan akan tuntun. Yusuf itu masih muda, Tuhan sudah kasih visi kepada dia. Sehingga akhirnya dia tahu apa yang baik. Saya yakin setiap orang di tempat ini Tuhan sudah pasti sediakan yang baik. Jadi jangan terlalu, maksud saya, wah kecewa sama Tuhan, gak dikasih, aku gak ke gereja lagi. Itu banyak orang seperti itu. Semakin kita lakukan itu, semakin menempatkan Allah itu di sudut yang tempat dia dianggap, kita anggap jahat. Allah itu kasih. Bayangkan iblis datang pun minta dikasih. Kalau gitu saudara akan bilang, wah kalau gitu gawat dong. Nanti kalau iblis datang, Tuhan aku mau datang kepada Fengki, tolong Fengki dibuat ini. Silakan. Waduh gawat kalau gitu. Kalau gitu rebutan minta dulu. Belajar hidup yang bagus. Kita lihat dulu Matius pasal 16 ayat 21-24. Yang kita sudah bicara Tuhan itu baik. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan sudah kasih tahu dulu apa yang terjadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa kata Tuhan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Belajar untuk melihat apa pikiran Allah kepada kita. Kelihatannya Allah memikirkan kita ini belum tentu lah. Jadi kita harus merongrong Allah melalui doa, puasa dan sebagainya. Salah. Mama saya ini bukan Kristen dulunya. Wah, aktif berdoa. Pakai pakaian putih-putih di tempat lain. Setelah jadi Kristen saya pelayanan.
Terus pelayanan sampai ke desa-desa, mama saya bilang begini, sudah meninggal. Nah, jangan terlalu banyak di desa. Nanti kamu miskin. Lihat orang-orang pendeta-pendeta ini, lu kerjakan semuanya. Enggak usah, percayalah. Terus, kamu gak doa-doa banyak gimana? Kalah cepat sama orang lain. Orang lain berapa banyak doanya. Tuhan mana bisa dengar semuanya. Itu konsep dia yang salah. Orang tua saya. Karena pikirannya Allah cuma mendengarkan. Jadi kita mesti terus-terusan ngomong supaya antri doanya. Itu seakan-akan membuat Allah itu yang kita ngomong maha kuasa. Dan kita mengatakan dalam praktek hidup kita Allah tidak maha kuasa. Jangan pernah mulut kita berkata Allah maha kuasa. Tapi hati kita tidak seperti itu. Makanya hidup kita sembarangan kepada Allah. Kalau kita tahu Allah maha kuasa. Itu hati kita harus mengakui. Sehingga di gereja kita takut akan Tuhan. Itu yang harus. Makanya saya heran. Kalau saya lihat teman-teman. Saya ini sering seminar hamba Tuhan. Mungkin tahun depan saya akan keliling Indonesia lagi. Setiap kali ketemu teman-teman pendeta banyak. Kita mesti doa. Pak Fegi silakan nambah. Saya selalu ngomong. Kamu sudah ngasih lengkap. Saya oposisi sedikit deh. Untuk supaya kamu waspada. Maksudnya apa? Supaya kamu jangan doa-doa terus merasa doamu hebat. Ada yang kesalahan kamu. Loh kesalahannya apa? Saya kasih yang mereka gak pikirkan. Contohnya apa? Kalau berdoa. Tetapi yang kamu minta hendak memuaskan hawa nafsumu. Maka doa tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi doa itu harus tahu. Jadi itu yang gak pernah dipikirkan. Suka dikatakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat. Itu lupa. Untuk karakternya dirubah. Supaya menguasai diri dan jadi tenang. Bapak ibu teman-teman kalau berdoa. Pasti punya masalah lah. Kalau gak punya masalah doanya sedikit. Makanya Tuhan izinkan setan mengganggu kita. Supaya banyak doa. Dan ketika kita banyak berdoa. Nah itu kemudian kita konsepnya sudah mulai keliru. Hal-hal seperti ini kita mesti rubah semuanya. Kalau berdoa itu percayalah kamu sudah menerimanya. Karena Allah sudah memberikan kepada kita janji-janji. Sebelum kita minta dia sudah memberikan kepada kita. Terus kita mau minta apa? Suruh Tuhan janji lagi. Dia sudah berjanji kepada kita. Tinggal kita hidup di dalam janji itu. Sehingga kesulitan persoalan apapun. Aku datang di gereja bukan seperti legion. Berlari-lari hanya nyembah. Karena takut, miskin, takut dan sebagainya. Aku berlari menyembah dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Itu satu kebenaran yang harus kita rubah dalam hidup kita. Bukan satu doktrin. Yang membuat seperti kalau gak nyembah Tuhan gak akan nolong kita. Kalau gak berdoa Tuhan gak menolong. Tuhan itu baik. Bayangkan setan minta pun dikasih. Luar biasa gak? Coba sebelum saya akhiri. Coba pikir aja. Kalau setan minta, Tuhan kasih. Kalau kita minta, kurang lebih gak dikasih. Belum minta sudah dikasih. Karena setan itu tidak ada hubungan dengan Allah. Makanya dia minta. Kalau kita ada hubungan, sudah diberi sebelum minta. Sehingga hidup kita jangan meminta seperti pengemis. Walaupun kita perlu minta juga. Tapi mintalah hikmat seperti Salomo. Bukan minta kekayaan. Mintalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu lebih penting. Bukan kekayaan saja. Tapi doa kita sudah mulai menyimpang. Kenapa saya katakan menyimpang? Maaf saya katakan. Kami ini kebanyakan gereja-gereja di Indonesia ini maju karena orang-orang mantan dari agama yang leluhur. Yang biasanya cuman minta rezeki supaya dapat kata-kata. Makanya akhirnya kita banyak doa, banyak yang seperti nubuatan, banyak seperti itu, saudara. Nah ini yang salah. Akhirnya tokoh-tokoh itu terbawa dari leluhurnya, mengubah kekerasan seperti itu.
Padahal Tuhan sudah mengubah dari akhir Taurat, hukum Taurat menjadi satu relationship yang hebat dengan Tuhan. Akhirnya kita berkata, Tuhan baik, kita dekat sama Tuhan. Menyembah 1 hari 1 jam, 2 jam. Kecapean. Lupa menolong orang. Mertua pun gak ditonton, orang tua pun dibiarin. Nyembahnya 2 jam, keterlaluan orang-orang Kristen ini. Bukan berarti saya anti, tidak. Hidup ini Tuhan tahu. Kalau kita mau berbakti kepada Tuhan, melakukan ajaran Tuhan. Melakukan ajaran Tuhan. Kalau kita menolong orang lain, kalau kita memberikan orang miskin, kalau kita memberikan pakaian kepada orang telanjang, Tuhan katakan sama seperti memberi kepadaku. Sementara kita berdoa menyembah panjang, tapi orang tua kita, mertua kita, saudara kita miskin, oh biar aja. Karena dia imannya kurang tinggi, doanya kurang nyampe. Kita mau seperti legion. Jadi di gereja ini banyak legion-legion. Kenapa? Karena hanya seperti itu sifatnya. Kalau gak minta gak dikasih. Mengerikan. Ini memang pelajaran sebenarnya untuk hamba Tuhan. Tapi saya tertarik untuk bicara. Terus jadi bagaimana Pak? Kalau kita gak minta, ini penutupnya. Kalau saya gak minta, tiba-tiba setan datang. Seperti setan datang kepada Tuhan. Ngomong, Tuhan, lihat Ayub karena kamu pagarin. Makanya gak saya diterobos. Karena pagar Tuhan bukan pagar pik. Kalau pagar pik bisa dibongkar. Pagar Tuhan gak bisa dibongkar. Jadi tidak seperti itu. Jadi ya kan pagari, tolong buka dong pagarnya. Kalau di sini kan gak perlu disuruh buka. Langsung bongkar sendiri. Akhirnya Tuhan boleh. Silakan. Plus ngomong ditorotin gak? Ditorotin. Luar biasa enggak? Oh berarti kalau gitu aku jadi Ayub mati dong. Plus kalau minta, Tuhan aku mau datang ke Fengki, buka pagarnya. Wah ngeri. Betul nggak? Bisa ngeri nggak? Nah kalau dalam konsep ini kan bisa ngeri toh. Kalau setan datang kepada Tuhan, untungnya setan sudah dibuang dari surga. Tapi dia bisa minta sama Tuhan. Terus bagaimana cara mencegahnya? Tuhan sudah kasih pencegahan itu. Melalui, apa coba pikir. 1 menit. Melatih. Matius 6. Ayat 12-15. Melalui doa Bapa kami. Yang tidak dipakai di gereja Pantekosta. Loh gereja Pak Fengki Protestan. Kok ada doa Bapa kami enggak Pantekosta? Ada basar roh, ada nubuatan. Ada doa Bapa kami kok bersimpangan. Loh jadi repot. Yang diajarkan Yesus kita lakukan. Yang enggak diajarkan Yesus para rasul kita lakukan. Cuma bukan utama. Mereka melakukan yang ajaran Rasul yang tidak ada di ajaran Yesus menjadi utama. Yang Yesus ajarkan tidak dilakukan. Nah itu Pantekosta karismatik kita punya. Nah kita mesti ngerubah. Kalau melakukan konsep ini kita lihat dulu. Ayatnya. Matius. Ini doa Bapa kami ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Gak usah banyak minta ampun sama Tuhan. Loh Pak Fengki kok ngajarain banyak ngampuni orang. Tuhan pasti ngampuni kita. Kok diam semua ini. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Kalau boleh gak salah. Kalau kamu minta ampun sama Tuhan. Kalau gak ngampuni orang gak ada gunanya. Nah, tapi itu baik loh. Bukan salah loh. Itu baik. Tapi bukan kebenaran. Nah, kebenaran itu minta ampun boleh tapi ngampuni orang lain. Makanya minta ampun kepada Tuhan tapi ngampuni orang lain. Itu kebenaran. Terus nanti kalau setan datang kepada Tuhan terus bilang, bukalah pagarnya Fengki. Gak bisa pagar Fengki buka, bajunya dibuka bisa, pagar gak bisa. Kita lihat. Kenapa? Coba ayat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Setiap hari kita doa. Iblis datang, Tuhan bukalah pagarnya Fengki. Saya mau masuk seperti di Ayub, seperti legion minta. Kamu terlambat. Sudah bertahun-tahun dia berkata, jangan dibawa dia pencobaan. Kamu cobain gak bisa, sudah ketutup. Tuh kok diam semua ini. Betul gak? Terus, dan lepaskanlah kami dari iblis datang lagi sama Tuhan. Tuhan, aku mau minta apa? Ya, Fengki dibikin susah, dibikin apa? Dia sudah berkata lepaskan dari yang jahat. Tuhan mau ngabulkan, tapi sudah ditutup.
Jadi jangan pernah takut hidupmu. Banyak orang Kristen yang hebat, termasuk pendeta seperti saya teman-teman. Tapi kelihatan patung, kelihatan gambar, mungkin model Dracula, kepala saya pusing. Bayangin, lihat setan takut. Setan lihat Tuhan takut. Nyembah. Berarti kita bukan datang kepada Tuhan. Kita hanya membuat Tuhan itu yang kita percaya menjadi satu ilusi. Satu kepercayaan agamawi, bukan satu relationship yang hebat. Sehingga kita mulai memecah-mecah. Kita tidak belajar firman Allah, tidak menjadi murid Tuhan, tidak melakukan firman Allah. Kita mengajar orang supaya hidup dalam kok agamawi. Coba lihat di media di mana-mana. Ayo datang ke Tuhan bahasa roh 1 jam setiap hari. Ayo datang kepada Tuhan 1 hari menyembah. Ayo datang kepada Tuhan berdoa 2 jam. Ayo datang kepada Tuhan perpuluhan. Agamawi capek. Apakah kita harus diberkati dekat Tuhan dengan melakukan agamawi seperti itu? Itu ada. Itu standar bahwa kita percaya Tuhan. Tapi bukan senjata untuk membuat Tuhan baik kepada saya. Karena memang sebelum saya minta, Dia sudah baik dalam hidup saya. Hati-hati dalam hidup ini. Kenapa saya membuka gereja? Mertua saya nanti saudara akan lihat suatu hari ini kan hari ini mestinya ya. Minggu yang berkualitas ke 1000. Baik mesti pesta. Belum pernah seperti itu. Mesti pesta. Artinya apa? Waktu kita buka gereja. Saya punya rencana 30 tahun. Sudah ada. 30 tahun. Kita bagi dua bagian. Periode 1, minggu berkualitas 15 tahun. Periode kedua 16 tahun sampai ke 30 tahun. Artinya setiap minggu harus berkualitas. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh macam-macam. Tidak boleh ngomong, Tuhan kok gak nolong saya. Merubah konsep. Bawa jiwa, ngelayani jiwa. Supaya setiap minggu itu punya kualitas yang bagus. Kalau kita lakukan minggu itu tepuk tangan, nyanyi sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Kalah sama legion. Betul saudara. Kalah. Tepuk tangan nyanyi. WL-nya kecapean. Saudara masih tenang-tenang. Saudara membuat kiri kanan termasuk WL termasuk saya. Patah semangat. Kenapa? Ketika datang di gereja saja jalannya udah. Kita lihat gini, waduh kita ikut males. Ketika kita tepuk tangan saudara. Yang kiri kanan jadi loyo. Hidup saudara itu menginspirasi, mempengaruhi orang lain. Kalau di gereja, walaupun lagunya gak enak, tetap semangat. Kalau pujian semangat, dengar firman juga sama. Bukan itu menentukan, itu melatih kita. Walaupun mungkin kita enggak, tapi kita memberikan sesuatu, suasana yang bagus. Itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berkelahi, bukan iri hati. Makanya kemudian pada tahun 2019 kita sudah pas 15 tahun kena pandemi. Kita mulai bikin Golden Bridge, media. Kita ketinggalan sama orang lain, media. Tapi sekarang kita sudah mulai naik ke atas. Tuhan tolong. Jadi follower kita sudah 300.000 lebih. Yang suka 1,2 juta. Oh saudara, Pak Fengki termasuk bagus tapi kalah sama yang 6 juta. Tunggu dulu. Kalau 6 juta itu hanya cuman saudara rame-rame. Gak ada pelajarannya. Itu bisa panggil artis saja terus-terusan. Panggil tuh pelawak pasti 10 juta. Tapi kalau orang mau mendengar kita dengan pelajaran seperti ini. Cukup 200.000 saja. Itu sudah hebat. Makanya kita perlu punya isi. Jangan punya cuman orang yang banyak. Nah ini kita masuk minggu berkualitas periode kedua. Kita tidak boleh kehilangan momentum ini. Supaya 15 tahun kedua ini. Siapa tahu kita dipanggil Tuhan, kita punya hari yang berkualitas bagi Tuhan. Intinya nanti saudara akan lihat di pastor message ini. Yang kedua ini ada cerita histori kita yang lama. Tetapi dalam arti
gereja kita ini cuma 1-2 saja yang punya gedung dari 50-60 gereja. Tapi kita sudah membangun puluhan gedung gereja untuk muat 500 sampai 1.000 orang, bukan gereja best. Jadi saudara jangan bilang, oh sewa, memang sewa. Tapi kita sudah membangun 80 lebih gereja, bukan best. Tepuk tangan untuk Tuhan. Artinya kita nggak mikir kita di mana. Yang penting kita bisa menjadi berkat hidup itu. Jangan cuma kita menjadi berkat, kita mencari berkat terus. Hidup tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Saya ambil satu poin sedikit aja. 1 menit. Dari 9 karunia. Saudara yang paling populer. Karunia apa kurang lebih? Ayo. Pasti ada 3 yang saudara. Kiri kanan coba ngomong. Karunia apa? Bahasa roh ya. Terus? Nubuatan ya. Terus? Mujizat. Nah, itu udah yang kami saudara kejar. Lihat. Dari 9 karunia ini, 8 itu membangun jemaat. Yang 1 itu bergantung ke orang lain. Apa itu? Bahasa roh. Bahasa roh itu karunia yang bergantung kepada karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau nggak ada karunia menafsirkan bahasa roh tidak boleh terus sering. Apalagi di jemaat. Karena dia bergantung. Loh kenapa? Karena bahasa roh itu membangun diri sendiri. Yang lain membangun jemaat. Boleh saya katakan, kalau kita terlalu banyak bahasa roh, itu bagus. Tapi ingat, lama-lama kita menjadi egois. Kenapa? Cuma mikir diri sendiri, lupa membangun jemaat. Makanya banyak orang yang bilang bahasa roh terus gak salah. Bagus rohaninya. Lihat ya, orang menjadi kaya, sombong, egois. Dia harus bisa menafsirkan dan membangun jemaat. Dan semua 9 karunia ini bergantung kepada 1. Yaitu apa? Karunia membedakan roh. Supaya kita tidak terjebak dengan ajaran salah. Ya termasuk salah 1 legion ini. Jadi kalau kita ngomong nyembah, tunggu dulu. Gitu. Apakah kita seperti legion? Gitu. Jadi hari ini kita belajar untuk belajar membedakan roh dengan pengajaran Tuhan. Supaya jangan kita menjadi sombong. Karena roh agamawi kita. Dan kita merasa, oh, aku sudah dimerdekakan Tuhan. Padahal kita ini sudah dikekang, dikasih kuk agama. Dan kita tanpa sadar, kita jadi Kristen itu berat sekali. Karena kita sudah dikasih beban yang berat. Bukan berarti tidak boleh berdoa. Berdoalah, puasalah, supaya kurus, supaya sehat juga. Menyembahlah, supaya saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Tapi jangan lupa. Apa itu? Jangan seperti legion. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Supaya mereka mendapatkan hikmat untuk membedakan roh. Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami tetap agama. Supaya kami melakukan kewajiban agama kami dengan baik. Tapi kami tidak mau dibawa kuk daripada kewajiban agama. Seakan-akan kami sudah dikukung lagi oleh perbudakan. Seakan-akan kami bukan anak Allah. Seakan-akan kami hanya punya Tuhan tapi bukan sebagai anak daripada Allah. Sehingga hidup kami harus punya kewajiban yang berat. Kami lupa bahwa kami punya kewajiban hanya 1, yaitu membawa Yesus kepada banyak orang. Membuat hidup kami berubah semuanya. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Dan kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada kekudusan dan kepada kesucian. Dan kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.